Setelah dominan dengan sapu bersih 6 balapan pembuka di F1 musim 2026, Mercedes akhirnya kecolongan lewat Ferrari yang curi kemenangan lewat Lewis Hamilton pada GP Barcelona. Performa Ferrari yang meningkat setelah upgrade, lalu Mercedes yang terjebak dengan strategi agresif mereka, dan faktor timing virtual safety car jadi penyebab utama skuad Toto Wolff tak bisa pertahankan rentetan kemenangannya. Kondisi diperparah dengan Kimi Antonelli yang gantian gagal finish karena masalah reliabilitas beberapa lap jelang finish, membuat poin Mercedes di klasemen pembalap serta konstruktor jadi terpangkas. Di aspek performa, kami sudah bahas di video kemarin, apabila faktor upgrade Ferrari yang membuat mobil SF26 alami peningkatan performa signifikan bisa membuat Mercedes ketar-ketir. Itu karena meski Ferrari punya defisit power mesin sampai 30 horsepower, tapi mereka bisa beri perlawanan serius, dan sekarang hanya menunggu upgrade mesin saja untuk bisa menjangkau keunggulan Mercedes secara penuh. Cukup wajar jika Toto Wolff secara terbuka mengaku cukup waspada dengan pengembangan mobil Ferrari yang begitu cepat, dan mulai menekan posisi Mercedes di pucuk klasemen. Mercedes memang masih diunggulkan sebagai tim dengan mobil paling komplit serta efisien, terutama soal manajemen energi baterai lewat software. Namun, masalah reliabilitas yang sampai sekarang belum bisa diatasi oleh Mercedes dan sudah jadi salah satu problem sejak pramusim, tentu akan jadi faktor yang mengganggu perjalanan mereka dalam bawa kembali gelar juara ke Brackley. Toto Wolff berkata kalau Mercedes tak akan bisa menang gelar apabila mobilnya terus-menerus mogok di sirkuit, di mana mereka sudah 2 kali DNF dalam 3 race terakhir. Diyakini apabila masalah yang menimpa Antonelli di Catalunya hampir mirip dengan masalah yang didapat George Russell di GP Kanada, yaitu pada seputaran kelistrikan. Hanya saja untuk kasus Russell diketahui apabila sumbernya ada di MGK dan Energy Store, sementara Kimi masih proses investigasi dari Mercedes. Masalah serupa juga menimpa tim-tim customer pemakai mesin Mercedes, seperti McLaren yang sempat gagal ikut start di Tiongkok, serta Lando Norris yang 2 kali DNF beruntun pada Kanada serta Monaco, karena problem reliabilitas. Williams juga alami sejumlah masalah reliabilitas, utamanya di awal musim yang bahkan sampai sekarang mereka masih belum bisa optimalkan mesin Mercedes. Salah satu dampak dari problem reliabilitas adalah Mercedes harus menurunkan power mesinnya dan bermain konservatif. Perlu diingatkan lagi juga kalau mulai tanggal 1 Juni kemarin, FIA sudah menerapkan prosedur baru soal pemeriksaan rasio kompresi mesin yang mulai memakai metode suhu panas. Ada kemungkinan apabila Mercedes harus lakukan sejumlah penyesuaian supaya bisa lolos pemeriksaan mesin yang baru, mengingat trik rasio kompresi mereka adalah alasan kenapa FIA berlakukan metode pengecekan baru. Penyesuaian ini bisa saja berpengaruh terhadap power mesin yang tidak sekuat sebelumnya. Meski begitu, yang jadi penopang performa dari W17 sejauh ini adalah manajemen baterai dari software yang sangat efisien, serta sasis mobil yang punya keseimbangan bagus. Namun dengan Ferrari yang bisa pangkas ketertinggalan secara signifikan, Mercedes bisa dibilang cukup tertekan setelah balapan di Barcelona. Mercedes memang akan dapatkan jatah ADUO, namun sampai sekarang belum ada kabar apakah mereka sudah menyiapkan spek terbaru dari mesin W17 dalam waktu dekat, berbeda dengan Ferrari yang sudah menyiapkan spek mesin baru yang siap dipakai secepatnya pada GP Austria dan akan meluncurkan spek baru lagi di Monza. Selain perkara performa mobil dan reliabilitas mesin, satu faktor lain yang bisa berpengaruh besar dalam perburuan gelar Mercedes adalah bagaimana cara mereka dalam menghandle duel antar rekan setim. George Russell dan Kimi Antonelli jadi 2 pembalap kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara dunia dengan kompetitifnya Mercedes di baris depan. Sebelumnya mereka berdua sempat terlibat duel seru sepanjang GP Kanada yang membuat Toto Wolff keringat dingin dan dejavu seperti masa-masa Hamilton-Rosberg. Namun karena masih duel pertama, keduanya masih mampu mengontrol ego masing-masing, serta bertarung secara bersih. Mercedes juga bisa menanganinya dengan baik untuk tetap membiarkan keduanya berduel secara adil, tanpa perlu terlalu campur tangan untuk mengatur mereka berdua. Tapi yang perlu diingat, dan sudah kami sampaikan dulu, bahwa Toto Wolff tidak akan menerapkan aturan seperti Papaya Rules, dan tidak tegas soal siapa yang paling berpeluang dalam meraih gelar. Jika situasinya seperti era Hamilton-Rosberg, di mana Mercedes posisinya sangat dominan, dengan tidak ada tim yang mampu menyaingi mereka, mungkin Toto masih bisa bebaskan duel antar pembalapnya. Namun di situasi Mercedes sekarang yang mulai tertekan dengan prospek Ferrari yang mulai menanjak, pendekatan berbeda dan lebih tegas mungkin akan diambil dalam penanganan Russell versus Antonelli. Toto Wolff memberikan indikasi bahwa dia akan evaluasi ulang soal bagaimana kedua pembalapnya harus berduel dan pertimbangkan tim order jika situasi seperti di Barcelona terulang lagi. Toto menilai bahwa salah satu faktor Mercedes kalah dari Ferrari adalah karena dia membiarkan Russell dan Antonelli berduel secara bebas di tengah balapan.
Keduanya sempat saling sikut pada penghujung stint kedua yang sebabkan Hamilton yang baru saja masuk pit bisa pangkas waktu dengan cepat di belakangnya. Duel itu diklaim Toto sebabkan Mercedes kehilangan 4-6 detik dari Hamilton yang paling tidak bisa mengcover gap ketika virtual safety car muncul untuk cegah Ferrari dapatkan pit stop gratisan. Melihat hal ini, Toto Wolff mengatakan kalau ia akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lebih strategis untuk atasi tekanan dari Ferrari atau tim rival lainnya. Dia menegaskan masih ingin membiarkan Russell dan Antonelli untuk bertarung secara fair. Namun tim akan beri intervensi apabila mereka ada di posisi sedang melawan pembalap dari tim lain. Yang artinya Toto Wolff pertimbangkan pemakaian tim order jika Mercedes berada dalam situasi melawan harus menahan pembalap Ferrari. Otomatis harus ada yang diberi prioritas serta ada yang harus mengalah. Dan inilah tantangan terbesar bagi Mercedes jika mereka ingin menerapkan tim order. Seperti apa penilaian Mercedes untuk menentukan siapa yang harus diprioritaskan? Apakah berdasarkan posisi klasemen, soal siapa yang lebih berpotensi raih gelar, atau berdasarkan performa per balapannya? Apakah Russell bisa menerima jika dia harus mengalah kepada Antonelli yang punya kemungkinan besar untuk kejar gelar juara? Atau sebaliknya, apabila Kimi sedang perform jelek, maka bisakah dia berikan jalan kepada Russell untuk amankan kemenangan bagi Mercedes? Maukah Russell menahan diri untuk tidak menyalip Kimi ketika kecepatannya lebih bagus untuk prioritaskan poin di klasemen? Semua itu adalah perkara yang harus dipikirkan oleh Toto Wolff jika dia ingin menerapkan tim order dengan kondisi dua pembalap yang sama-sama punya performa bagus, dengan ambisi gelar juara yang sama. Ini adalah dilema bagi Mercedes. Jika dibiarkan bertarung bebas, maka akan dimanfaatkan oleh Ferrari untuk pangkas poin. Lalu kalau dibatasi dengan tim order, maka harus ada satu yang dikorbankan. Melihat pernyataan Toto Wolff dan sikapnya yang tegas sejauh ini, sepertinya opsi kedua untuk tim order lebih memungkinkan untuk dia pilih. Apa yang terjadi dengan McLaren musim lalu, yang meski punya mobil dominan namun harus menunggu sampai balapan terakhir untuk kunci gelar juara pembalap? Setidaknya jadi pelajaran penting bagi Toto Wolff. Papaya rules yang tidak jelas batas dan penerapannya seperti apa, membuat Norris serta Piastri sering terlibat duel-duel tidak penting yang membuka ruang bagi Max Verstappen untuk pangkas gap sampai Abu Dhabi. Mercedes tidak ingin hal serupa terulang dengan Russell Antonelli, terutama jika Ferrari sudah memiliki mobil yang konsisten perform bersaing ketat dengan mereka. Lewis Hamilton akan berikan ancaman serius, dan dia tahu cara untuk memanfaatkan panasnya duel Russell Antonelli, baik itu secara perform di track ataupun di aspek psikologis, untuk bisa mencuri momentum seperti yang terlihat di Catalunya kemarin. Toto Wolff bukanlah Zak Brown yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan di tim dan sebegitu pedulinya dengan penilaian publik terhadap seberapa adil timnya dalam menghandle kedua pembalap. Bagi Toto, performa tetaplah jadi orientasi utama dan dia siap lakukan segala cara supaya Mercedes bisa lebih mudah untuk mengunci gelar lebih cepat, meskipun itu mungkin harus korbankan salah satu pembalap. Di era Rosberg dan Hamilton, dia sanggup memberikan ancaman pemutusan kontrak jika kedua pembalapnya saling terlibat kontak saat berduel. Memang sekarang dia lebih soft karena perkembangan zaman dan klausul kontrak yang lebih kompleks. Namun pendekatan tegas seperti itu sudah pernah ia ambil di masa lalu, sehingga tidak perlu kaget jika kembali diterapkan kepada Russell dan Antonelli. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.